Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Manusia itu diciptakan dengan kodrat untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Itu kodrat manusia, itu kodrat kita sebagai ciptaan. Sudah kodratnya manusia harus mencintai Allah dan sesamanya. Timbul suatu pertanyaan, mengapa Allah menciptakan manusia dengan kodrat seperti ini? Kok kodrat kita seperti itu, bukan seperti binatang? Karena kita menemukan kebahagiaan ketika kita di dalam kasih kepada Tuhan. Kebahagiaan kita tidak terletak dalam hal-hal yang duniawi, misalnya uang, kehormatan, kekuasaan, kesenangan, bahkan kebajikan sekalipun. Sehingga kebahagiaan kita, kalau kita mengasihi Allah, ada di dalam Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mungkin kita pernah berjumpa bahwa orang yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Sebab jika ia tidak mengasihi Tuhan, ia sebenarnya tidak sungguh-sungguh berbahagia. Sehingga kalau kita berjumpa dengan orang yang sungguh-sungguh berbahagia, pasti dia mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mereka dapat melakukan hal-hal yang heroik dalam hidup mereka. Berani menempuh jalan seperti apapun, resiko apapun. Itu kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Misalnya saja, dulu masih banyak misionaris datang ke Indonesia, saya yakin karena mereka mengasihi Tuhan. Sehingga berani. Dulu belum ada pesawat, mungkin sampai 3 bulan, 4 bulan, ya dari luar negeri baru sampai Indonesia. Heroik sekali, terombang-ambing di laut, tapi mereka berani karena mengasihi Allah dan merasa dikasihi oleh Allah sendiri. Jika kita menemukan orang yang kelihatannya paling menderita di mata dunia, namun kalau ia mengasihi Tuhan, ternyata ia adalah orang yang paling bahagia. Kadangkala kita melihat, waduh kasihan ya orang itu, hidupnya kok seperti itu. Tampaknya menderita di mata dunia, tetapi belum tentu kalau dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan berbahagia dan sangat berbahagia dalam hidupnya. Maka pada masa Prapaskah ini sudah selayaknya kita berdoa, memohon agar Tuhan membuka mata hati kita, agar dapat mencari kebahagiaan di mana kita dapat sungguh-sungguh menemukannya, yaitu di dalam Allah sendiri. Bukan di dalam harta kekayaan, bukan di dalam kekuasaan, tapi justru semakin bersatu dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, alasan lain mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan kodrat untuk mengasihi adalah karena Allah sendiri adalah kasih. Karena tanpa kasih manusia tidak dapat mencapai surga. Begitu pentingnya kasih sehingga Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap hidup di dalam maut. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara kasih itu sangat penting dan fundamental bagi kehidupan kita, bagi kelangsungan kebahagiaan kita. Santo Agustinus menegaskan bahwa sama seperti manusia mempunyai 2 kaki untuk berjalan, maka kita harus mengasihi Tuhan dan sesama untuk dapat mencapai surga. Itu Santo Agustinus. Bahkan kita itu 2 kaki untuk berjalan. Maka kita juga mempunyai, yaitu mengasihi Allah dan sesama, supaya kita mencapai surga. Sama seperti burung yang mempunyai 2 sayap untuk terbang.
Maka kita harus mengasihi Tuhan dan sesama untuk dapat terbang ke surga. Sehingga kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama bagian sayap burung. Sehingga kalau itu patah satu, maka kita nggak akan terbang. Ya, kita akan mencari surga. Maka bagaimana kita bisa merawat dua sayap itu, yaitu mencintai Allah dan mencintai sesama di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa terbang tinggi, mencapai surga itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mengasihi Allah dan sesama merupakan hukum yang terutama bagi umat beriman, dan merupakan panggilan yang diserukan oleh gereja kepada semua orang yang berkehendak baik. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup tanpa cinta. Namun banyak orang dewasa ini merasa sedih, merasa kosong jiwanya, karena mereka tidak percaya diri dan merasa tidak layak untuk dicintai. Sehingga banyak orang yang merasa kesepian dan terabaikan. Ketika seseorang merasa tidak dicintai, ia dapat berpaling pada kekerasan, pada kejahatan, pada kebencian, pada dendam. Sehingga kalau ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, karena orang itu tidak merasa tidak dicintai. Sebenarnya tidak ada orang jahat. Mereka adalah orang-orang yang tidak bahagia. Itu saja. Kalau kita renungkan dengan baik, nggak ada orang jahat itu dalam dunia ini. Hanya mereka tidak bahagia. Karena tidak bahagia, maka berbuat seperti itu. Ya, karena merasa tidak bahagia, maka orang melakukan kejahatan. Ya, nggak ada orang jahat, hanya tidak bahagia. Hanya dampaknya, efeknya. Orang yang tidak bahagia itu macam-macam. Bisa jengkel, bisa dendam, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, bagi kita jelaslah bahwa semua orang Kristiani, apapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih itu sendiri. Dengan kesucian sedemikian ini, sebuah kehidupan yang lebih manusiawi dapat dimajukan, dikembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dunia sekarang ini. Sehingga hanya cinta kasihlah yang mampu mengubah dunia ini. Hanya cinta kasihlah yang mampu mengubah keluarga menjadi makin hari semakin baik. Untuk memberi kesempurnaan itu, hendaklah kita sebagai orang beriman mengerahkan seluruh tenaga, seluruh pikiran, seluruh akal budi kita. Dengan kata lain, bahwa kita dipanggil untuk fokus kepada Allah di dalam hidup ini. Tuhan mencintai manusia tanpa syarat, bukan karena kita pantas mendapatkannya, namun karena Tuhan itu adalah kasih. Sehingga Tuhan sebagai kasih tidak mungkin tidak mengasihi. Kita sebenarnya tidak pantas, namun tetap dikasihi karena Tuhan sendiri adalah kasih. Seperti seorang ayah mengasihi anaknya yang hilang, Tuhan mengasihani kita meskipun kita menjauh daripadanya. Dia terus mencari manusia dan membukakan pintu maaf supaya kita dapat kembali dalam pelukannya. Sehingga masa Prapaskah merupakan waktu bagaimana kita merasakan, kita mengalami betapa Allah itu membuka hatinya, membuka tangannya untuk merangkul, memeluk kita kembali dalam cinta kasihnya. Semoga masa Prapaskah mengingatkan kita semuanya untuk kembali pada Allah. Dan kita pun sungguh-sungguh semakin menyadari bahwa tugas kita adalah mencintai Allah dan mencintai sesama, merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin kita pisahkan satu sama lain.